Tuhan, Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai saudara kembali lewat renungan firman Tuhan pada saat ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu ya untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika engkau membuka hatimu, maka Tuhan akan bekerja dan memberkati pribadimu saat ini. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan ini, mari sejenak kita tunduk di hadapan hadirat Allah dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan ada di tempat ini. Engkau Tuhan yang siap untuk memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan renungan firman Tuhan pada saat ini di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus, mari berkati kami, kuduskan kami, urapi kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami dikuduskan, kami terlalu yakin Tuhan Yesus, Engkau akan melawat pribadi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mematahkan segala penghalang-penghalang itu di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap intimidasi iblis itu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya saat ini, kami buka hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, dan berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur menyambut renungan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ada dalam pelajaran tentang doa. Dan dengan tema yang sama untuk tahun ini, temukan kuasa di dalam doamu. Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang doa, doa itu sangatlah penting bagi setiap pribadi kita orang yang percaya. Dalam keadaan-keadaan yang seperti ini ya, ada banyak hal bisa terjadi dan iblis bekerja dengan begitu luar biasa. Dan iblis bekerja 1 kali 24 jam, dia tidak pernah tidur. Dia bekerja untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang yang dewasa rohani, harusnya kita tahu pentingnya doa bagi setiap pribadi kita. Karena kalau kita tidak berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa bertahan melawan serangan iblis. Kalau kita tidak berdoa, kita akan mudah terhanyut oleh godaan-godaan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa berarti kita sanggup ya, kita mampu untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan, kita mampu untuk menyelesaikan segala apapun yang datang dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan berbicara kepada kita tentang doa dapat menyelesaikan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dapat menyelesaikan segala sesuatu, saudara. Ketika kita ada di dalam tekanan, ketika kita ada di dalam rasa sakit yang luar biasa, ketika kita ada di dalam kekecewaan, saya mau katakan kepada setiap pribadi kita, waktu kita datang kepada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan bekerja dan Dia sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu yang mungkin bagi kita tidak mampu. Tuhan mampu menyelesaikan itu bagi kita. Doa dapat menyelesaikan segala sesuatu dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Ini menarik sekali saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya membaca ayat ini, maka saya akan melihat ada 2 kata yang sangat penting yang menarik untuk diperhatikan, yaitu mendengar dan menerima. Tuhan telah mendengar, Tuhan menerima. Yang pasti bagi setiap pribadi kita, kerinduan kita yang luar biasa ketika kita berdoa, kita rindu
doa kita itu didengar oleh Tuhan. Ya, kita rindu bukan hanya didengar, tapi kita rindu supaya doa kita itu diterima oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini pasti bahwa kita membutuhkan doa. Mengapa saudara? Ketika kita berdoa, kita membutuhkan Tuhan mendengar doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Setiap kita, tidak terkecuali siapapun itu, merindukan jawaban doa dari Tuhan. Nah, saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dari pasal 6 ini, ayat seluruhnya dari pasal 6 ini, di sini berbicara tentang bagaimana Daud dia berdoa dalam pergumulan. Daud berdoa dalam pergumulan, dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Dia bergumul dengan masalah-masalah yang terjadi. Kalau kita membaca dari ayat pertama sampai pada ayat yang terakhir dari pasal 6 ini, ayat yang ke-11, maka kita akan temukan banyak hal yang terjadi. Daud dia bergumul dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, Daud bukan hanya bergumul dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dia bergumul dengan sakit penyakitnya. Dia bergumul dengan apa? Ancaman yang datang. Ancaman itu yang datang bagi dia bukan datangnya dari orang yang tidak dia kenal, bukan datangnya dari orang yang lain, saudara. Tapi ini ancaman yang datang ini dari orang yang begitu dekat dengan dia. Anaknya sendiri, bahkan sahabatnya sendiri. Ketika dia mengalami pergumulan yang begitu berat, apa yang dia lakukan? Dia tidak duduk dan meratapi pergumulan itu. Dia tidak duduk lalu kemudian dia menangis dan menangis sepertinya tidak punya pengharapan. Tetapi yang Daud lakukan yaitu Daud datang kepada Tuhan. Dia membawa pergumulannya di hadapan hadirat Allah. Kenapa? Karena dia tahu waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menerima itu. Kenapa? Karena dia datang dan dia menangis di hadapan hadirat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang mendengar lalu kemudian menerima, kerinduan kita yang luar biasa ketika kita berdoa, kita rindu Tuhan mendengar, lalu Tuhan menerima doa kita. Berarti apa yang harus kita lakukan? Supaya Tuhan itu mendengar doa kita, supaya Tuhan itu kemudian menerima doa kita. Kebenaran ini yang luar biasa, saudara. Ada dua kebenaran penting yang akan kita sama-sama pelajari pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ada dua hal penting untuk kita melihat Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan menerima doa kita. Ketika Tuhan mendengar dan Tuhan menerima doa kita, saya percaya bahwa apapun masalah kita, apapun persoalan kita itu dapat diselesaikan ketika kita datang kepada Tuhan. Bagian yang pertama yang akan kita lihat di sini yaitu bagaimana supaya doa kita itu didengar dan diterima oleh Tuhan. Bagian yang pertama itu kita harus berdoa dengan penuh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berdoa dengan penuh iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum berbicara tentang iman, kita harus tahu dulu apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, terkadang ada orang yang berkata begini, ada banyak orang yang bilang saya punya iman. Saya punya iman, tetapi pertanyaannya, apakah iman itu disertai dengan tindakan ataukah tidak? Apakah iman itu disertai dengan perbuatan ataukah tidak, saudara? Iman itu berbicara ketika kita beriman kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum menerima, tapi ketika kita beriman, kita percaya, sekalipun saya belum melihat, sekalipun saya belum menerima, tapi saya percaya saya sudah menerima itu. Saya percaya pasti saya mendapatkannya. Itu adalah iman, saudara. Ada orang yang berpikir begini bahwa saya punya iman,
Tetapi pada kenyataannya dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu punya iman. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan, ya. Kita beriman kepada Allah, Allah yang tidak kita lihat, tapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita percaya bahwa Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Kita percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Allah, Dia mendengar doa kita dan kita percaya kita menerima itu. Ya saudara, ada orang beriman tapi kenyataannya ke gereja tidak. Ada orang yang beriman tapi kenyataannya mau berdoa saja dengan susah. Ada orang yang beriman tetapi malas melakukan apa yang Tuhan mau. Bagaimana iman itu bisa aktif, saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita mau melihat iman kita aktif, berarti iman itu harus disertai dengan tindakan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan, ya. Kita beriman kepada Allah berarti kita harus selalu dekat dengan Allah. Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus banyak mencari Tuhan dalam doa, baca firman Tuhan. Baru iman kita bisa bertumbuh. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak ke gereja, bagaimana iman kita bisa aktif, saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, firman Tuhan katakan iman kita itu harus tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah kita digoyahkan oleh apapun. Makanya saudara, kalau kita iman kita disertai dengan perbuatan, kita banyak cari Tuhan, apapun yang terjadi tidak akan bisa menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-6 sampai ayat ke-7 dikatakan bahwa hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini menarik saudara untuk kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Jikalau kita beriman, jangan pernah kita bimbang. Jikalau kita meminta sesuatu dalam iman kepada Tuhan, jangan pernah kita bimbang. Kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa jikalau kita bimbang, kita sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan, ya, yang diombang-ambingkan. Nah, saudara, bagaimana, apa yang akan terjadi jikalau keadaan kita seperti itu? Kita tidak bisa menentukan iman kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita mudah digoyahkan. Kita mudah digoyahkan oleh keadaan-keadaan. Apalagi yang kita lihat sekarang ini, keadaan yang terjadi saat-saat ini, ya. Ada banyak orang yang imannya menjadi pudar. Ada banyak orang yang akhirnya imannya jadi goyah. Ada banyak orang yang tidak bisa bertahan di dalam imannya kepada Tuhan karena keadaan-keadaan yang terjadi seperti ini. Seharusnya dalam keadaan seperti ini kita sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa rohaninya, kita harus tahu dalam keadaan seperti ini kita harus dekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, maka iman kita tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap pribadi kita. Jikalau kita mau Tuhan mendengar dan menerima doa kita, maka kita harus beriman sungguh-sungguh, beriman dengan sungguh-sungguh, harus berdoa dengan penuh iman. Ya, berdoa dengan penuh iman. Bukan berdoa sekedar asal-asalan. Bukan berdoa pada saat ada masalah saja lalu iman kita mulai aktif. Sesudah masalah itu tidak ada lagi, iman kita mulai goyah kembali.
Tetapi berdoa dalam keadaan apapun, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Ini kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa pahami dengan betul ya saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bagaimana dalam kebenaran firman Tuhan, seorang ibu janda yang sakit pendarahan yang sudah 12 tahun ya. 12 tahun saudara, dan dia sudah melakukan banyak hal untuk dapat menyembuhkan dia. Bahkan harta bendanya pun habis ya. Dia sudah menjual harta bendanya untuk dia bisa berobat, tapi ternyata tidak sembuh-sembuh. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, dia katakan, asalku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini iman yang luar biasa dari ibu seorang perempuan janda ini ya. Dia katakan bukan jamah Tuhan, tapi jamah jubah Tuhan. Dia yakin dia jamah jubah Tuhan, dia pasti sembuh. Saya mau katakan kepada engkau saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apapun yang saat ini engkau sementara alami, jangan pernah goyah, jangan pernah engkau takut dengan keadaan seperti ini. Tetapi tetapkan hatimu kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan Tuhan dapat menyelesaikan semuanya. Tuhan mendengar, dan ketika Tuhan mendengar doamu, Tuhan akan menerima doamu itu. Dan ketika Tuhan menerima, tunggu, Tuhan akan lakukan mujizat dalam hidupmu. Yang pertama ini menarik bagi kita ya saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita perhatikan bahwa jikalau kita mau doa kita itu didengar dan diterima Tuhan, maka kita harus berdoa dengan penuh iman. Bagian yang kedua kita akan lihat di sini ya. Jikalau kita mau doa kita itu didengar oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan, lalu kemudian ketika Tuhan menerima doa kita, maka yakin dan percaya masalah kita dapat diselesaikan. Nah, bagian yang kedua yaitu kita harus berdoa dengan kerendahan hati. Kita harus berdoa dengan kerendahan hati atau hati yang hancur saudara. Hati yang hancur di hadapan hadirat Allah. Ini menunjukkan bahwa suatu sikap yang ketika kita datang kepada Tuhan kita tidak berdaya. Kita datang kepada Tuhan kita tidak berdaya, dan betapa kita memiliki ketergantungan penuh hanya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini tidak berdaya, kita bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Tapi sangat disayangkan, ada orang yang datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian dengan ketinggian hatinya dia berpikir bahwa waktu dia datang kepada Tuhan, dia datang dan dia membawa hati yang betul-betul kesombongannya luar biasa di hadapan Tuhan, dan dia pikir bahwa Tuhan akan mendengar. Tuhan akan mendengar setiap pribadi kita waktu kita datang dengan kerendahan hati di hadapan hadirat Tuhan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan saudara, bagaimana tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya ke-14, kita menjumpai di situ ada dua pribadi. Yang pertama orang Farisi dan yang kedua yaitu pemungut cukai. Waktu mereka datang kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Orang Farisi ini dia berdiri dan kemudian dia berdoa dan dia katakan dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Luar biasa saudara. Apa yang dikatakan orang Farisi ini? Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kasihan. Tapi apa yang dikatakan oleh pemungut cukai? Dia datang kepada Tuhan, lalu dia katakan kepada Tuhan. Dia berdiri, lalu dia katakan. Dia tidak berani menegadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bisakah kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati seperti itu? Tuhan perlu hati, ya. Tuhan tidak perlu berapa banyak kita melayani. Tuhan tidak melihat ataupun memperhatikan berapa banyak kita kasih perpuluhan, tapi Tuhan melihat hati kita di hadapan hadirat Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pemungut cukai ini dia datang kepada Tuhan, lalu kemudian dia memukul dirinya dan dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Dia menyadari betul bahwa dia berdosa. Ya. Dia berdosa dan dia tidak layak. Makanya dia datang dan dia memukul dirinya di hadapan hadirat Tuhan. Lalu pemungut cukai, "Aku berkata kepadamu," Tuhan Yesus katakan, "aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ini kebenaran firman Tuhan sangat jelas bagi setiap pribadi kita. Ketika kita datang dengan hati yang rendah di hadapan hadirat Allah, dengan kerendahan hati, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan menerima itu, ya. Tuhan menerima itu sebagai ungkapan syukur kita di hadapan hadirat Allah. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan menerima doa kita. Luar biasa saudara kalau Tuhan menerima doa kita, ya. Itu sesuatu yang sangat membuat kita bahagia, yang sangat membuat kita bersuka cita karena doa kita didengar Tuhan, karena doa kita diterima oleh Tuhan. Nah, itu yang terjadi bagi Daud. Dia dengan yakin dia katakan bahwa Tuhan mendengar doanya dan Tuhan menerima doanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-19 bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Doa dapat menyelesaikan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, dan ayat ini meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar permohonan kita dan Tuhan Yesus menerima doa kita. Berdoalah dengan penuh iman. Jangan pernah engkau bimbang, jangan pernah engkau ragu. Tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap teguh, maka engkau akan melihat Tuhan bekerja. Kemudian berdoalah dengan sikap hati yang benar. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur di hadapan hadirat Allah. Dan di situ Tuhan akan bekerja di dalam doamu. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh meneguhkan kita, boleh menguatkan kita, setiap pribadi kita yang percaya bahwa ketika kita berdoa, doa dapat menyelesaikan segala sesuatu. Dan ketika kita berdoa, Dia mendengar doa kita, Dia menerima doa kita. Berdoalah dengan iman dan berdoalah dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan ini, izinkan saya akan berdoa bagi saudara yang sementara menyaksikan siaran langsung ini. Saudara pasti diberkati Tuhan. Mari saudara yang punya beban, saudara yang punya masalah, saudara yang punya sakit penyakit, saudara yang sementara bergumul dengan keadaan-keadaan dalam dirimu yang sepertinya engkau hidup dalam ketakutan karena kondisi situasi yang terjadi saat ini. Yakinkan dirimu, percaya, taruh imanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, rendahkan hatimu, maka Tuhan akan bekerja saat ini di dalam pribadimu. Ketika saya berdoa, saya percaya doa dapat menyelesaikan semuanya. Sebab Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah kita tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat saya berdoa di sini, Dia akan bekerja saat ini bagi setiap pribadimu yang membuka hati untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Dan hamba-Mu yakin Tuhan Yesus, setiap pribadi yang mendengar dan membuka hati untuk Engkau saat ini, Tuhan sudah menjamah mereka.
Tuhan sudah memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya masalah Tuhan, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Yang susah Tuhan, Engkau hiburkan mereka Tuhan Yesus. Yang berkekurangan Tuhan, Engkau mencukupi mereka Tuhan. Ketika mereka panggil Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sumber berkat itu memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap pekerjaan iblis yang coba menghalangi berkat Allah itu dicurahkan bagi mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berperkara saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang mendengar Tuhan Yesus. Kuduskan mereka, selamatkan mereka Tuhan Yesus. Yang diikat oleh dosa di dalam nama Yesus. Ketika mereka mengaku dosa dan saat ini Tuhan Yesus, Engkau bebaskan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan bekerja di dalam setiap hati-hati yang sementara mendengar saat ini. Tuhan bekerja dan memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Allah, karena Tuhan bekerja saat ini dan mujizat Allah sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Pujilah Dia sebab Dia Bapa yang baik. Dia ada di tengah-tengah kami. Kami menyembah. Kami agungkan Engkau Yesus. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak disanjung. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Oh, kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik.
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, sebab kau Bapakku yang baik, sebab kau Bapa